Halo workers, di timeline gua akhir-akhir ini gue sering banget lihat ya omongan-omongan netizen tentang Coldplay nih. Dari mulai ngomongin soal absen di tanggal 15, terus ada juga yang ngomongin budgetnya sampai ada yang pokoknya banyak banget deh ya meme-meme tentang Coldplay, terus pendapat-pendapat di sosial media tentang Coldplay yang mau datang. Sebetulnya gue pengen ngobrolin tentang bagaimana sih kita pekerja ketika ada sebuah konser yang kita mau datengin, tapi dimulainya di hari kerja lah gitu, tanggal 15 November ya. Gue pengen ngobrolin itu sih sebetulnya nanti sama temen gue. Gue punya teman yang memang di sosial media tuh aktif banget kayaknya nonton konser, dan gue pengen nanya pengalaman dia tentang gimana dia nonton konser. Namanya Elena. Mau lihat profilnya dulu ya. Nah, ini dia temen gue. Namanya Elena. Umurnya 22 tahun. Gue udah lama temenan sama dia, tapi gue baru tahu kalau dia sesuka itu nonton konser. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Oke workers, udah lihat kan tadi profil dari Elena. Jadi gue kenal Elena nih sebetulnya udah cukup lama ya, dan gue lihat di sosial medianya dia tuh dia kayaknya anak konser banget deh gitu. Kayaknya tiap ada konser apa dia ada gitu ya. Nah mungkin gue pengen ngobrol nih sama Elena, seperti apa sih dunia konser menurut dia gitu ya. Dan kapan sih lu pertama kali nonton konser ya? Dulu pertama kali nonton konser itu kelas 6 SD nonton Paramore. Tapi kalau festival musik kayak Java Jazz, Java Soul Nation itu dari kayak kelas 1 SD bareng orang tua, itu tiap tahunnya nonton terus. Nah terus setelahnya jadi suka nonton konser dan festival musik. Oke, kelas 6 SD gimana cara lu minta izin sama orang tua lu ya? Papa aku mau nonton konser sendiri gitu ya, gimana? Kebetulan emang orang tua tuh suka nonton juga. Terus abis itu dulu juga ditemenin sama kakakku. Terus kakakku kan udah gede kan pas aku masih kelas 6 tuh, dia kayak udah kuliah gitu, jadi dibolehin nonton bareng kakak. Oke, nah dari apa kebiasaan nonton konser nih yang udah lu tonton, apa aja sih yang mungkin nggak harus semuanya ya, yang mungkin teman-teman juga tahu ya? Dulu tuh pertama nonton Paramore, terus nonton Taylor Swift, nonton All Time Low sama Rocket to the Moon, waktu itu dia bareng gitu konser. Terus yang baru, Coldplay di Bangkok waktu itu, sama kalau yang baru-baru Arctic Monkeys paling bulan Maret kemarin. Workers, tapi kalau belum pernah nonton Slank sih belum bisa dibilang anak konser ya. Dia belum pernah nonton Slank ternyata sama Rhoma Irama. Nah, memang aku pernah. Oh pernah? Wah luar biasa. Sekarang kan Coldplay lagi mau ke Indonesia nih ya, rencana bulan November 2023. Kayaknya di timeline tuh memang udah ramai banget nih. Nah, kalau lo sendiri ada rencana mau nonton Coldplay di sini atau enggak? Ada rencana sih mau nonton, cuma lihat nanti lah, soalnya kan war tiketnya juga kayak bakal susah kan. Jadi ya sedapatnya aja. Gue juga kagak ngerti tuh sebetulnya orang ngomong war ticket itu apa sih? Memang seperti apa sih? Seheboh apa itu war ticket? Seheboh itu sih, pokoknya kayak bener-bener harus nyiapinnya. Kayak misalkan war jam 10 pagi, nyiapinnya tuh dari jam 7. Udah harus buka laptop, udah nyiapin. Pokoknya internet udah harus bagus lah, udah disiapin. Terus udah harus sign in, misalkan dijual di loket.com atau tiket.com, terus udah harus sign in kayak dari 2 jam sebelumnya, terus udah pantengin terus aja. Jadi laptop nggak boleh mati. Kalau telat nggak dapat? Iya bisa nggak dapet. Kalau beli dari apa namanya, calo gitu ada? Sering. Dan itu harganya gimana kalau beli calo? Tergantung. Waktu itu kalau pernah juga nonton Soundrenaline, mungkin karena festival kali ya, jadi lebih gampang dapatnya. Tahun lalu tuh aku nonton Soundrenaline hari kedua, beli calo kayak udah turun jauh dari harga tiket 900, aku cuma beli 250. Jadi nggak selalu beli calo tuh jadi lebih mahal ya? Selalu. Cuma kalau misalkan emang tiketnya udah habis, terus banyak dicari orang, itu bisa dijualnya jauh banget. Kayaknya misalnya konsernya tanggal 19, terus lu beli tanggal 20 itu pasti murah, karena udah lewat. sorry. Saya mencoba bercanda. Oke, buat lo sendiri, apa ya, manfaatnya apa sih nonton konser gitu? Apa sih yang lo dapat ketika lo nonton konser? Karena orang-orang ini sekarang lagi kayaknya lagi rame banget tuh, lagi heboh banget yang mau nonton Coldplay. Lebih ke experience-nya aja sih. Lebih ke experience-nya aja, terus ya sebenarnya kayak yang didapat ya gitu-gitu doang sih ya, kesenangan, hiburan. Jadi lebih diterima di pergaulan juga ya?
ya kan ya, secara di sosmed kan jadi ada bahan obrolan gitu kali ya. Bisa ngobrol sama orang-orang. Oke, nah mungkin gue sekarang mulai masuk ke ini ya, mulai masuk ke budgeting ya, karena memang apa ya, kalau ngomongin nonton konser lu sendiri, biasanya ngabisin budget berapa sih kalau misalnya ngomongin nonton konser gitu, yang mungkin kan akan beda-beda ya, cuman yang paling mahalnya berapa mungkin yang pernah lu datang, dan yang paling biasanya tuh biasanya berapa sih? Kalau paling mahal itu kayaknya kemarin Arctic Monkeys deh, itu lupa tapi kayaknya 2 gitu. Itu paling mahal dan pertama kali mulai beli sendiri. Kalau dulu kan masih sekolah, masih kuliah, jadi kayak masih dibeliin atau patungan gitulah sama orang tua. Nah ini pertama kali beli sendiri, jadi itu pertama kali yang ngeluarin uang banyak buat konser. Oke. Ngomong-ngomong, lo biasa beli konser sama siapa? Sama teman, atau enggak kadang sama kakak. Ya, sama teman. Gue soalnya kalau dengar anak-anak sekarang konser tuh udah persiapannya tuh banyak gitu, nggak cuma tiketnya ya, ada yang sampai ininya, itunya, bajunya mungkin gitu ya. Terus mungkin mereka akan rame-rame buka kamar gitu, bener gak sih? Kayak gitu gak sih? Iya, waktu itu pernah juga gitu. Saya kayak males pulang jauh. Waktu itu soalnya nonton di The Fest kan 3 hari, terus ya daripada pulang bolak-balik udah buka kamar dekat situ aja. Oke, item-itemnya apa aja sih yang harus disiapin selain tiket ya? Biasanya kan kita kan ngomongin, kan kemarin kan kita udah sering lihat ya di sosmed ya. Jadi tiket-tiket Coldplay itu kemarin yang paling murah tuh 700 ya? Kalau 800 ya? 800 itu tulisannya restricted view. Iya. Gua nggak ngerti sih sebetulnya apa tuh yang maksud restricted view ya. Apakah dia cuma bisa denger suaranya doang terus di depannya tembok apa gimana? Gua nggak ngerti ya. Itu biasanya apa sih itu yang restricted view? Kalau yang restricted view belum pernah nonton yang kayak gitu, cuma kayaknya agak nyamping deket panggung. Jadi kan nih panggungnya ini di sampingnya. Tapi masih kelihatan lah ya. Masih kelihatan dikit. Karena kan panggungnya kan memanjang gitu. Kelihatan kan. Dikit, berarti kelihatan. Ya kelihatan kayak semut gitu. Iya iya. Tapi kan mereka punya big screen ya biasanya ya. Bisa kelihatan dari situ. Bisa ya? dari situ. Oke, biasanya apa sih persiapan lu untuk masalah keuangan ya? Kalau misalnya lu pengen nonton konser, ada nggak sih yang khusus yang lu siapin gitu? Apa lu ya seperti apa tuh persiapan lu di masalah keuangan? Ya kalau di keuangan lebih ke tabungan karena kan dikasih uang bulanan. Sama sekarang kan udah mulai kerja juga, jadi ada gaji dari kantor. Jadi kayak beberapa persen dari gaji atau dulu uang jajan disisihin, ditabung buat kebutuhan biasanya buat konser. Oke. Kalau ngomongin Coldplay ini bulan November, berarti sekarang bulan Mei. Berapa bulan lagi sih? 4 bulan, 5 bulanan ya? Ya. Nah itu lu biasanya memang sengaja lu saving, gimana tuh rencana budgeting lo? Apakah lu memang saving berapa persen buat lu having fun gitu atau gimana? Iya, jadi kayak 10% dari uang jajan atau dari gaji itu disimpan buat bersenang-senang, salah satunya itu untuk konser. Untuk konser. Oke. Sekarang gue mau tebak-tebakan sih sebetulnya gaji lo. Lu mau ngambil tiket yang mana kan 5 bulan lagi tinggal dibagi. Itu kan belinya juga udah minggu depan. Jadi jadi kayak nggak dikasih waktu nabung sih sebenarnya. Ya, udah harus beli, udah harus beli duluan ya sekarang ya. Mungkin dari sekian banyak konser yang lo udah pernah tonton ya, yang paling berkesan buat lo yang mana? Ada 2 sih. Yang pertama Paramore karena itu konser pertama dan emang ngefans banget sama Paramore. Yang kedua Coldplay karena ya Coldplay kayak dari stage-nya aja udah bagus banget. Terus kalau nonton Coldplay itu dikasih gelang yang kayak bisa nyala-nyala gitu. Kan nggak semua konser kayak gitu. Gitu ya? Nyalanya tapi disetting dari sana, jadi kayak nyala sendiri gitu. Warnanya udah disetting dari sana, kayak misalkan ini lagu Yellow. Ya udah gelangnya tiba-tiba kuning semua gitu. Terus ya Coldplay experience-nya tuh nggak ada yang bisa ngalahin sih sejauh ini nggak ada yang bisa ngalahin. Terus experience lu di Rhoma Irama gimana? Gue belum tahu. Jadi waktu itu nontonnya juga di festival di Berdendang Bergoyang. Sengaja? Emang nonton Berdendang di Bergoyang. Festival ada Rhoma Irama. Nonton. Joget juga dong. Iya dong. Nah, tadi ya gue tetap masih akan ngomongin soal, menurut lo sekarang tuh karena Coldplay mau bikin konser, ada yang mahal, ada yang murah tuh sering banget tuh
ada meme-meme kayak jual ginjal lah, apalah gitu ya. Ya menurut lu gimana sih tiket yang dengan harga segitu worth it gak sih? Dan gue kemarin terakhir tuh ya baca ya itu juga sempet viral tuh kayaknya. Jadi ada bos sebuah perusahaan yang anak buahnya boleh minjem duit sama dia tanpa bunga gitu ya, supaya dia dapat experience nonton itu. Karena buat dia pada saat dia nonton di Bangkok ya mungkin terakhir ya, apa di Singapura ya? Di Singapura ya, dia bilang itu pengalaman dia yang paling oke, jadi dia pengen anak buahnya ngerasain itu gitu. Menurut lo gimana tuh? Ya bagus sih dia ngasih kayak gitu, soalnya ya nonton Coldplay itu kayak setengahnya kalau suka ya harus sekali seumur hidup sih. Soalnya banyak juga kok orang yang nggak terlalu suka Coldplay, kayak tahu cuma hitsnya doang tuh nonton karena cuma pengen ngerasain ambience-nya aja ya. Emang beda banget sih ya nonton Coldplay ya. Sama nonton lagi sama. Lu punya ini gak sih kalau orang yang mau nonton Coldplay itu, atau nggak nonton Coldplay deh, pernah gak sih lu lihat orang yang cuman ikut-ikutan gitu, lu gaya-gayaan gitu pengen nonton konser gitu, atau memang menurut lu orang-orang yang nonton itu emang pasti suka Coldplay atau gimana? Ya ada aja sih, cuma ya nggak apa-apa juga, emang ada duitnya terus pengen nonton ya nggak apa-apa. Iya benar. Jadi intinya sebetulnya kuncinya tuh ada duitnya, Walker. Kalau nggak ada duitnya jangan maksa. Nah itu dia makanya dengan kemarin keluar harganya gitu ya, yang segitu, apa tips lu nih kalau, karena kan ini kan sebetulnya kan yang tadi lu bilang secara dikasih tahu belum lama ya, dikasih tahu belum lama, terus tahu-tahu 2 minggu lagi mau dibuka ininya gitu. Nah itu memang apa mereka sengaja membatasi ya supaya nggak apa gimana sih menurut lo yang kayak gitu? Kayaknya biar orang tuh euforianya masih ini, jadi kayak minggu ini diumumin, minggu depan jual tiket biar orang tuh nggak lupa. Kalau dijualin nanti orang udah keburu males, ini kan masih euforia tuh masih ini banget, masih heboh, masih tinggi banget. Ya. Mungkin yang terakhir nih, gue pengen tanya, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang mau nonton Coldplay atau mungkin nonton konser-konser yang lain juga ya gitu? Elena punya pesan gak sih apa yang pengen diceritain? Siapin keuangan udah pasti, pokoknya harus nabung sih. Nabung kan nggak cuma untuk nonton konser doang, nggak cuma untuk hiburan doang, untuk yang lain-lain juga kan, kayak misalkan kebutuhan darurat gitu-gitu. Nah apalagi kalau tabungan udah banyak kan bisa buat nonton konser. Terus kebutuhan lainnya kalau buat nontonnya, barang-barang paling ya dompet udah pasti, kartu ATM juga harus ada, terus power bank, charger, karena kan handphone jangan sampai mati kan. Selain buat foto-foto atau video ya buat komunikasi juga kan. Terus kalau persiapan diri pastiin udah makan sih, jangan sampai belum makan. Iya tadi juga gue pengen nanya itu, harga makanan di sana gimana sih biasanya kalau di konser-konser kayak gitu? Kayaknya enggak harga-harga normal gitu sih. Masa sih? Kayak misalkan makanan-makanan apa buka stand di situ ya udah harga normalnya biasanya gitu. Atau kalaupun naikin harga naikin dikit, paling kayak 50. Maksudnya nggak yang mahal. Gue dulu bukan di acara itu ya, gue pernah beli aqua tuh 25.000. Oh ada juga yang kayak gitu, ada juga. Gitu cuma ya. kalau makanan normal kok. Normal ya. Kalau yang kemarin baru nonton Arctic Monkeys itu makanan normal, kayak 40 ribuan. Nah, Walkers tadi udah denger ya dari Elena. Sebetulnya emang tujuan gue untuk ngobrol sama Elena nih buat sharing sama Walkers juga nih. Apa-apa aja sih yang memang harus kalian siapin ya. Tadi selain keuangan, juga mungkin masalah di hari hanya kalian tadi harus siapin. Tadi yang gue nggak kepikiran sih sebetulnya salah satunya power bank ya gitu ya. Karena memang ketika lu sama teman-teman lu kesana berlima, tahu-tahu pulang cuma berdua, yang tiganya nggak tahu di mana, karena lu nggak bawa power bank anjir, handphone lu mati gitu kan ya, itu jadi masalah juga ya. Nah, terus mungkin di sana karena tempatnya gede-gede ya, jadi ya ke bawah-bawah lah gitu ya, atau ke toilet kemana jadi susah juga nyari. Mungkin itu kali ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman Walkers ada yang mau ditanya lagi, bisa juga nanti ditulis di kolom komentar ya, apa aja sih yang memang kalian mau tanyain tentang terkait sama konser gitu. Oke Walkers, sudah ngobrol cukup banyak nih sama Elena, salah satu dieharder konser. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya lagi, kita bisa kok bikin Elena part 2. Walkers segitu dulu ya obrolan kita ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten-konten dari Walkerspedia di YouTube.
Kita juga punya IG loh di @workerspedia. Kita juga udah punya website loh sekarang di workerspedia.id. Di situ banyak banget konten-konten yang menarik, ada artikel-artikel, ada lowongan kerja, ada video-video kita juga di situ. Jadi teman-teman please datanglah, main-mainlah ke websitenya Workerspedia. Oke, see you next week. Bye. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.